Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma sampai di surat Al-Asr. Pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang masih di pembahasan tentang 4 sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk dibebaskan dari kerugian. Setiap manusia pasti merugi kecuali yang mensifati dirinya dengan 4 sifat. Yang pertama berilmu atau beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat watawasau bisabri, saling menasihati dalam sabar. Ayyusi ba'duhum ba'do, saling menasihati, berwasiat satu pada yang lain. Berwasiat apa? Bisa beri untuk bersabar. Wasabru adapun sabar maknanya habsun nafsi, tahan nafsu, amma la yang bagi fi'luhu, menahan nafsu dari sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan, agar tidak dilakukan, ditahan nafsunya. Wa qasamahu ahlul ilmi, para ulama membagi sabar itu ila salasati aqsamin, menjadi 3 macam. Al-qismul awwalu, macam pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar menjalankan ketaatan. Al-qismus tsani, macam yang kedua, sabrun ala maharimillah, an maharimillah, bersabar dari yang diharamkan Allah untuk tidak mendekatnya. Al-qismus tsalitsu, macam ketiga dari kesabaran, sabrun al-aqdarillah, sabar dengan takdir Allah. As-sabru ala ta'ati, sabar menjalankan terhadap ketaatan. Katsirun minan nas, banyak manusia yakunu fi kasalun, banyak manusia itu ditimpa penyakit kasal, malas. Anis sholati ma'al jamaah, untuk sholat bersama jamaah, masalah. La yadhabu ilal masjidi, tidak mau pergi ke masjid. Yaqulu usalli fil baiti, dia bilang aku akan sholat di rumah. Wa addaitul wajibah, dan aku akan menjalani kewajiban-kewajiban di rumah. Fayaksilu, dia malas. Faqala lahu ya akhi, maka hendaknya dinasihati. Ya akhi, isbir nafsaka, saudaraku, sabarlah terhadap nafsumu. Ihbisha, tahanlah. Kallifha, kuasailah. Nah, artinya yang ngajak sholat di rumah itu nafsunya. Ya, harus sabar, ditahan nafsunya, jangan dituruti. Ala an tusalliya ma'al jamaah, agar engkau bisa sholat jamaah. Yang ngajak sholat di rumah itu nafsu. Katsirun minan nas idza ra'a zakatan, zakata malihi katsiratun. Ada banyak juga manusia kalau melihat zakat hartanya, dia lihat banyak sekali. Nah, maka ketika dia melihat banyak,
Syuha wa bakhila, dia pelit dan kikir. Wasara yataradadu, sehingga dia berat untuk mengeluarkan zakat. Uhriju hadzal malal katsira au atruhu, dia bingung apa mau saya keluarkan atau enggak usah bayar zakat. Wa ma'adzalika, bayukan, maka nasihatilah, ya akhi, isbir nafsaka, wahai saudaraku, bersabarlah terhadap nafsumu, ala ada zakah, hendaknya menunaikan zakat. Nah, wa hakadza baqiyatul ibadat, demikian ibadah. Fa'nal ibadati, karena ibadah, maqala ta'ala fis shalah, tentang salat Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, salat itu kata Allah berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, aksaru ibadillah, kebanyakan hamba Allah, tajidu, kamu dapati, annal ibadati alaihim sakilatun, bahwa ibadah bagi mereka itu berat. Kebanyakan orang berat menjalankan ibadah. Fahum yatawasawna bisabri ala ta'ati, sehingga di sini perlunya saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Menghadapi apa tadi? Beratnya menjalankan perintah Allah. Jadi agama Allah itu bagi nafsu itu enggak cocok sama sekali. Tinggal untuk gampang, mudah menjalankan ketaatan, nafsunya itu harus diperangi dulu. Karena nafsu itu musuh dan ada pada dirinya. Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu selalu menyuruh dalam kejelekan. Kadzalika sabru anil maksiyah, demikian juga sabar dari meninggalkan maksiat. Ini bentuk sabar yang kedua. Ba'dun nasi masalan, sebagian manusia misalnya tajarrahu nafsahu ila aksabin muharramatin. Ada kalanya orang itu tajarrahu, itu artinya cengkal, nambeng, atau menuruti nafsunya untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan haram. Imma birriba, misalnya kerja riba, bank-bank, rentenir. Wa imma bilghis, atau dengan menipu, mengurangi timbangan kayak gitu. Yang KW dibilang asli, dibilang oli. Itu namanya ghish. Wa imma bitadlis, atau dengan tadlis. Tadlis itu memoles sesuatu yang rusak, cacat, misalnya dipoles, ditutupi, itu tadlis. Kemudian dikatakan ini mulus, ini enggak ada cacatnya. Nah, itu tadlis. Au bi ghairi dzalika min al haram, atau yang lain dari masalah-masalah pekerjaan haram. Fa yuqal lahu, maka katakan padanya. Artinya jangan dibiarkan. Memang dibutuhkan kita itu saling nasihati, berat. Kalau kita ngikuti perasaan kita, mau nasihati aja tidak bisa ya. Bahasa Jawanya itu ewo begewo, sungkan, gak enak. Isbir, maka bersabarlah, ya yang terbaik dipanggil berdua. Nasihati, sampaikan nasihat. Isbir ya akhi, bersabarlah wahai saudaraku. Isbir nafsaka, tahanlah nafsumu.
La tata'amal ala wajhin muharramin. Jangan bekerja dengan cara yang haram. Karena dosa, jadikan siksa. Ba'dun nasi aidan yubtala bin nazar ilan nisa. Sebagian manusia diuji dengan memandangi wanita. Nah, tajiduhu masyian fisuk. Kamu dapati orang laki-laki berjalan di pasar. Wa kullu ma imra'atun ittaba'ahu. Setiap ada wanita lewat ittaba'aha, diikuti. Basaruhu oleh pandangnya. Faqul lahu ya akhi isir nafsaka an hadha syai'. Wahai saudaraku, bersabarlah, tahan nafsumu dari masalah ini. Kalau yang kan saya sering ke pasar, malah pijet-pijetan, bukan hanya liwat. Tempat paling jelek memang di pasar. Wa yatawasawna ala aqdarillah. Yang ketiga, bersabar terhadap takdir Allah. Yusab insanu bimaradin. Manusia ditimpa sakit. Fi badanihi, di badannya. Yusabul insanu bifaqdi syai'in min malihi. Yang lain diuji dengan kehilangan hartanya. Yusabul insanu bifaqdi ahibatihi. Yang lain manusia diuji dengan hilangnya kecintaannya. Kemudian dia mengeluh. Wa yatasakhatu murka. Wa yata'allamu. Kemudian berkeluh kesah. Fayatawasawna fima bainahum. Saling nasihati, didekati, dinasihati. Untuk dinasihati untuk sabar. Isbir ya akhi, bersabarlah wahai saudaraku. Hadza amrun muqaddarun. Ini semua ini sudah ditakdirkan. Perkara yang sudah ditakdirkan. Wajah kamu berkeluh kesah dengan takdir itu la yufidu syai'an. Tidak berfaedah sama sekali. Wastimralul hazani, terus menerus bersedih, la yarfa'ul hazan, tidak akan menghilangkan kesedihan. Kesedihan karena musibah yang menimpa itu tidak akan berefek, tidak akan mengangkat kesedihan. Insanun umtuhina, manusia diuji bimaut ibnihi, dengan kematian anaknya. Nakul, maka kalau ini takziah ini berarti ya. Maka kalau datang ke sana kita sampaikan ya akhi isbir. Wahai saudaraku, bersabarlah. Qudira, telah ditakdirkan anna hadzal ibna, bahwa anak laki-laki ini lam yukhlaq. Nah, Summa qala ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul mengatakan li ihda banatihi, kepada salah seorang putrinya, innallaha ma akhadha, si Zainab apa ya? Meninggal. Ada istri Rasul yang meninggal putrinya. Innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil dan apa yang diberi, ya. Yang diambil itu ya miliknya, yang diberikan juga miliknya. Nah, kalau diambil miliknya, masa mau sedih? Kayak gitu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada ketentuan waktunya, ya ajalin musamma. Nah.
Famurha falsbir wal tahsib. Nah, maka diperintahkan wanita itu untuk bersabar ini wal tahsib dan berharap pahala dari musibahnya. Jadi kalau orang beriman itu tidak ada bedanya antara kenikmatan dan musibah. Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min. Mengagumkan perkara mukmin. Kullu amrihi khairun. Semua yang dihadapi itu baik. Idza asaba al-khairu syakara. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Wa kana khairun lahu, dan itu kebaikan baginya. Wa ya asabathu syarru, kalau ditimpa kejelekan, sabara. Wa kana dzalika khairun lahu, yang demikian itu juga bagus baginya. Nah, dan itu hanya orang beriman yang bisa seperti itu. Semua kebaikannya bernilai kebaikan. Nah, kulluhu lillah, semuanya milik Allah. Fa idza akhadallahu ta'ala milkahu, kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil miliknya, kaifa ta'tabu an rabbik ala rabbika, bagaimana kamu akan enggak terima wong dia pemiliknya. Kamu mau mencelanya, mencela Allah. Padahal Allah tidak mengambil milik orang lain, miliknya sendiri, milik Allah. Kaifa tatasakhatu, bagaimana kamu akan marah. Nah, fa in qila ayyu anwa'i sabri asyakku 'alan nufus. Jadi sabar itu ada 3 ya. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan yang haram, yang ketiga sabar dengan takdir Allah yang tidak enak. Atau yang disebut dengan takdir pahit, takdir jelek. Nah, itu. Mana yang terbaik? Oh, kok yang terbaik? Ayu anwa'i sabri asyak 'alan nufus. Mana dari 3 itu yang paling berat? Dari semua 3-tiganya itu memang enggak enak. Berat. Kenapa berat? Karena tadi ajaran Allah itu, hukum Allah itu memang enggak disetujui oleh nafsu manusia. Setiap ajaran Allah itu enggak disetujui oleh nafsu. Sementara dia harus, kalau enggak jalani, disiksa, dosa. Kamu milih disiksa, neraka, atau harus perang melawan dirimu sendiri, melawan nafsumu. Nah, kalau orang cerdas dia mending perang ya, melawan nafsunya. Rasul bersabda, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas, orang yang melawan nafsunya, bukan menuruti. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia harus mengerjakan, mengamalkan suatu amalan yang bermanfaat nanti setelah kematiannya. Sementara amalan-amalan itu kontra dengan nafsunya. Itu makanya fasbir li hukmi rabbika. Di ayat itu fasbir li hukmi rabbika. Sabar menjalankan hukum Allah. Kenapa dia sabar? Karena tadi dari 3 ini mana yang paling berat? Fal jawabu, jawabnya hadza yatalifu. Masalah beratnya ini beda-beda. Fa ba'dun nasi yasuqu 'alaihi al-qiyamu bi ta'ati. Sebagian manusia merasa berat menjalankan ketaatan. Wa takunu sakilatun 'alaihi jiddan.
sangat berat menjalankan ketaatan. Nah, sholat berat kayak ngangkat gunung. Wabatun nasi bil akas sebaliknya, sebagian manusia ada yang sebaliknya. Atau hainatun alai. Ketaatan banyak enteng. Orang yang tipenya enteng dalam menjalankan ketaatan. Lakin terkul maksiat sopun. Menjalankan ketaatan enteng, tapi yang dia meninggalkan maksiat. Enteng semua ini ya. Enteng menjalankan ketaatan, enteng menjalankan kemaksiatan. Nah, masakotun kebiratun. Berat dia menjalankan kemaksiatan. Ini sudah lama, sejak kecil saya rokokan ini. Suruh tinggal ya berat toh. Sebenarnya yang berat itu nafsunya ya. Sangat berat. Nah, kecanduan. Ada kecanduan itu, kecanduan maksiat, itu tadi teler masuk, rokokan, nipu orang, wis kerjaannya kayak gitu, suruh berhenti. Pak, jangan kerja di bank, itu haram. Wah, gede, bayarannya gede. Sehingga dia berat untuk meninggalkan. Ya, harus ada yang mampu mengalahkan jiwanya itu dikuatkan. Harus menguasai tadi. Wabadun nasi sebagian manusia yashalu alaihi sabru ala ta'ah. Sebagian manusia ada yang mudah sabar menjalankan ketaatan. Wasabru anil maksiat dan sabar meninggalkan maksiat. Ini kayaknya yang terbaik. Yang ketiga ini ya. Yang pertama apa tadi? Berat menjalankan ketaatan, tapi gampang menjalankan kemaksiatan. Ada yang kedua, gampang menjalankan ketaatan, gampang menjalankan kemaksiatan. Yang ketiga tadi, gampang menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Yang model ketiga, gampang menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat, lakinna hanya saja la yatahammalu sabru alal masaib. Orangnya gak sabaran kalau diuji. Gak sabaran kalau mendapati ujian. Ngeluh ke sana sini, orangnya rajin sholat, ya gak macam-macam, gak ada maksiat. Tapi kena ujian sedikit, montang-manting. Mencela, mulutnya mencela Allah tega, ya. Kemudian tangannya juga bekerja, bajunya dilempar-lempar, dirobek-robek, kepalanya dibentur-benturkan. Padahal dia sholat, ya enggak macam-macam. Ada orang model gitu, kata saya. Ya jizu sangat berat. Hatta innahu qad tasila bihi al-halu ila an yartada. Sampai kadang bisa mengantarkan kepada keadaan murtad. Wal iyadzubillah. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah. Ini keluar lagi ayat ini. Ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggir, ya di ujung-ujung. Gak kuat, saya kayak bangunan di jurang. Itu rawan loh, Pak Gun. Lagi hujan-hujan. Nah, fa'in asabahu khairun itma'an nabihi, kalau ditimpa kebaikan dia tenang.
Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau diuji, dia balik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah, dan rugilah dia di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Ini tadi diterangkan Syekh Fauzan. Ayat ini juga menerangkan tentang sifat munafikun. Ya, orang munafikun itu nggak kuat jiwanya, nggak kuatan putih nanggung, takut pada orang. Idzan na'udzu min hadhihi surati annallahu subhanahu wa ta'ala akkada. Ini saya belum jawab ya. Mana yang terberat? Annallahu ta'ala akkada bil qamil muakkada bi anna. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di surat ini dengan sumpah wal asri, dengan sumpah muakkadah, inna itu innal insana. Yang kedua walam, itu lafi, innal insana lafi. Anna jami'a bani Adam fi khusrin, bahwa seluruh bani Adam itu pasti binasa. Wal khosru, maksudnya binasa itu wal khosru muhitun bihim. Kerugian kebinasaan itu meliputi mereka. Min kulli janibin, dari segala sisi. Setiap manusia itu dikepung oleh kebinasaan. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Al-iman wal amlus salih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. 4 sifat yang harus dimiliki untuk mengentas manusia dari ancaman kerugian, binasaan. Apa itu? Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau lam yanzilillahu 'an ibadihi hujjatan." Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada hambanya satu hujjah, illa hadhihi surata, kecuali surat ini, lakafathum, surat ini sudah cukup. Surat ini, kata Imam Syafi'i, sudah cukup untuk mendorong manusia yang selamat dari kebinasaan dengan cara mensifati dirinya dengan 4 sifat. Ayat ini cukup mengantarkan orang ke surga, nggak usah amal, nggak usah macam-macam, tidak. Di sini cuma mendorong orang supaya selamat, sama beriman. Untuk beriman kan harus ngaji, harus mempelajari, berilmu. Amal soleh juga amalannya bagaimana, harus taklim juga. Amal ketaatan itu ada ilmunya, ada syarat, ada rukun, ada wajib. Nah, kemudian dakwah, jihad. Nah, maka sampai beliau mengatakan dengan perkataan ini, saking beliau betul-betul paham dengan ayat ini, surat Wal Asr. Yakni yang dimaukan Imam Syafi'i, kafathum, surat ini mencukupi manusia mau'idhotan, sebagai mau'idhoh. Kenapa Pak Gun mau'idhoh? Nasihat. Hasan, dan mendorong manusia latamasu bil imani, dengan iman,
wal amalus soleh dan amal soleh, wadwatu ilallah dan berdakwah kepada Allah, wasabru ala dzalik dan bersabar. Jadi ini yang dimaksudkan perkataan Syafi'i, cukup surat ini untuk mendorong orang agar berupaya menyelamatkan diri dengan 4 sifat ini. Biasanya saya sendiri kalau mau buka taklim kemana-mana gitu, mesti saya bacakan surat ini. Nah, setiap orang supaya nggak rugi, zaman gimana? Sebenarnya ini ancamannya neraka. Siapapun ancamannya neraka, karena Allah mengatakan innal insana lafi husrin. Sampean-sampean yang hadir ini insan, manusia. Nah, diancam oleh Allah neraka. Semuanya nggak ada kecuali sampean-sampean ini, kecuali yang mensifati diri dengan 4 sifat. Sehingga orang nanti akan ini memulai apa? Sadar, tadi tidur, sekarang bangun. Nah, bangun untuk segera melangkah. Yang pertama disadari, harus disadarkan tentang nikmat. Sama ini hidup ini, yang ngasih hidup ini siapa? Dikasih makan, hari, kasih udara tiap hari, diberi badan sehat, waktu luang. Itu namanya penyadaran nikmat. Itu kan ditanya semua. Kalau tidak digunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang diridhoi, barabe itu berat masalahnya. Terus gimana saya? Itu baru kalau tanya gitu berarti dia sadar, mulai sadar. Sadar dari tidurnya. Tidur apa? Ghaflah namanya, tidur kelalaian. Walaysa muraduhu, bukanlah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, anna hadhihi surata, bahwa surat ini kafiyatun lil khalqi. Bukan berarti surat ini cukup bagi makhluk fi jami'i syariati, mencukupi seluruh syariat. Itu tidak demikian. Lakin kafathum mau'idatan, tapi mencukupi mereka untuk sebagai nasihat. Nah, biasanya ada pertemuan apa singkat, monggo Ustadz Gunardi Bukani mau'idoh, nasihat. Baca ini, Imam Asy-Syafi'i berkata, gitu Pak Gun. Nah, iso bahasa Arabnya enak. HP ini dari yang sakit. HP ini dari yang sakit. Android. Telegram. Penting niku kangge belajar bahasa Arab. Oke, bekale mangke ndamel disukani kengken yukani mau iyo. Pun diundang Pak RT di RT-nya. Pertemuan RT. Misalnya sampun Pak RT sampun ngemerep, Pak Gun mau saya sampun dangu. Wis ngelontok. Wah, ini bahaya lek ngelontok. Fakulu insanin akilin, maka setiap manusia yang berakal. Nah, ini kata Imam Syafi'i, kata Syekh. Maka setiap manusia yang berakal ya'rifu, tahu annahu fi husrin, bahwa dirinya dalam ancaman. Nah, setiap orang berakal enggak tahu, berarti akalnya ini yang masalah ya. Illa idza tasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali setiap orang berakal paham bahwa dia dalam ancaman neraka, kecuali kalau mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Ini sederhana sekali. Nah, kesederhanaan ini namanya pola pikir, pola dasar berpikir
Yang dari sana orang itu nanti berbuat apa? Pertama, meningkatkan iman. Itu menumbuhkan iman di dalam hatinya. Itu menanam pondasi, langsung bangun bangunan iman, bangunan Islam yang kokoh pada dirinya. Mulai dari apa? Akidah, keimanan itu terpenting. Gak ada amalan yang terpenting dari selain menguatkan iman. Nah itu pondasinya. Nanti kalau pondasinya apa rapuh, bangunannya gampang roboh. Banyak manusia ini lengah di ajaran pondasi keimanan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Islam itu seperti pohon. Nah, pohon itu ada batang yang kuat, ada ranting-ranting yang banyak, dan berbuah lebat. Bisa diambil setiap saat. Itu pohon yang bagus. Nah, kalau orang-orang cuma sibuk dengan amal, akidahnya kosong, itu sama dengan pohon, tidak ada pohon batangnya. Jadi pun Pak Gun, ada pohon, tidak ada batangnya. Bisa hidup apa enggak? Enggak bisa. Jadi Islamnya, amalannya buahnya, tapi itu enggak hidup. Mati amalannya itu. Nah, sholatnya rajin, tapi tidak ada pondasinya. Pondasinya apa? Iman. Sholat, iman itu amalan hati, kalau sholat amalan dan itu harusnya tuh. Bagaimana orang yang sholat itu hanya badannya, hatinya enggak sholat? Itu kan mati. Seperti pohon tidak ada batangnya. Jadi nilai sholatnya tergantung batang tiang ke ranting-rantingnya, batang kecil. Wah, itu bukan pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu batangnya kuat, bujam ke tanah. Kemudian rantingnya buahnya lebat, bisa diambil setiap saat. Ta'ti, kata Allah, ta'ti ukulaha kulahin. Batang buahnya kulahin setiap waktu. Mulai bangun tidur itu pahala. Walaupun cuma bangun mulet, ya mulet dapat pahala. Karena dia membaca Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah, saya dihidupkan lagi setelah dimatikan, bangun. Cuci tangan, terus wudu. Pahala terus. Mari wudu, nikmati makanan. Pahala terus. Sampai tidur lagi, pahala. Berangkat yang lagi berangkat kerja, yang ibu-ibu nang pawon buatkan kopi dan seterusnya. Fa innahu sawfa yuhawalu biqadarin ma yastati'u an yattasifa bihadi sifatil arba'i. Maka sesungguhnya orang yang berakal dia akan berupaya dari tidurnya, dari kelalaian akan berusaha untuk merubah dirinya sesuai dengan kemampuannya. Ya, Islam itu yang kalau idealnya yang terbagus itu semakin kuat imannya, semakin kuat amalnya. Tapi yang terpenting tadi imannya. Sehingga kata para sahabat, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, sahabat itu kalau amalannya dibanding orang setelahnya, generasi setelahnya, itu amalannya lebih banyak generasi setelahnya. Amalannya loh. Tapi nilainya tidak bisa mengalahkan yang sedikit kualitasnya. Derajat amalannya, derajat orangnya, kemuliaan orangnya, tidak ada yang bisa mengalahkan para sahabat. Kira-kira apa itu? Kenapa? Karena pondasinya yang sangat kuat.
iman yang sangat kuat. Nah. Wa illa takhlisu nafsihi min husran. Wa illa takhlisi nafsihi minal husran. Kalau orang itu orang berakal, dia paham bahwa dirinya dalam ancaman. Nah, maka dia akan berusaha untuk mensifati dirinya dengan 4 sifat, maka dia akan bangkit sesuai kemampuannya untuk mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Dan dia akan bangkit untuk dirinya ila tahlis nafsihi minal husron, dari kerugian, dari ancaman husron ini. Nah, ya gimana? Lek ngaji ya jok minggir-minggir, ibadah jok minggir-minggir, sholat aja ke masjid monggo-monggo. Ya, saudaranya suruh depan, dia di belakang. Pahala kok monggo-monggo, itu bagaimana? Itu menyelisihi sunnah. Kalau sunnah fastabiqul khairat. Yang depan ya depan, kalau perlu diundi untuk dapat rebutan, untuk dapat soft pertama ya. Kalau orang itu tahu keutamaan soft pertama, dia akan datang walaupun merangkak. As'alullah, semoga mohon kepada Allah an yaj'alana, agar Allah menjadikan kita minar rabihin al-muwaffakin, orang-orang yang rabih, orang yang beruntung. Al-muwaffakin, orang-orang yang diberi taufik. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Selesai kita pelajaran apa ini? Surat Al-Asr. Nah, semoga menambah iman kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya pada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Semoga Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan lanjut di surat At-Takatsur. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.